Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi perencanaan pembelajaran matematika. Ini adalah penjelasan pertama. Ditolong diperhatikan untuk semua mahasiswa. Jadi, mengapa sih guru itu perlu merencanakan pembelajaran? Pernahkah mahasiswa itu melihat orang ketika membuat rumah itu tidak direncanakan itu? Nah, apa yang terjadi ketika melihat hal yang seperti itu? Atau pernah juga kah melihat misalkan seorang petani yang asal tanam saja tanpa merencanakan sesuatu? Nah, jadi hasil yang didapat ketika tidak merencanakan, baik orang yang membuat rumah ataupun petani tersebut, itu hasilnya juga tidak akan maksimal, gitu ya, karena tanpa suatu rencana. Begitupun juga guru. Jadi guru itu juga perlu merencanakan suatu pembelajaran agar tujuan yang diinginkan itu tercapai. Jadi untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah yang dituliskan pemerintah dalam bentuk permen, dalam bentuk KI dan KD, itu tentu perlu ada suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan tersebut, gitu ya. Jadi guru itu juga harus merencanakan suatu pembelajaran di kelas agar tujuan-tujuan guru ketika setiap hari tatap muka dengan siswa itu akan terlaksana, gitu. Kemudian apa sih perencanaan pembelajaran itu ya? Jadi di sini berisi catatan-catatan hasil pemikiran dari seorang guru, gitu, sebelum mengelola proses pembelajaran. Nah, tentunya perencanaan ini harus berupa semacam rencana catatan, gitu, dari seorang guru tersebut sebelum melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah persiapan guru yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang antara lain meliputi unsur-unsur pemilihan materi, metode, media, dan alat evaluasi. Jadi persiapan guru ketika mengajar itu harus pemilihan materinya itu sesuai, kemudian metodenya itu harus cocok ketika dilaksanakan pembelajaran, medianya itu pas ketika akan menyampaikan suatu materi, dan begitupun juga alat evaluasi yang digunakan, gitu. Kemudian perencanaan pembelajaran matematika sendiri itu apa, gitu ya. Jadi tahapan awal dalam kegiatan suatu pembelajaran matematika terkait, gitu ya, dengan materi tertentu, dengan pencapaian tujuan pembelajaran matematika yang harus direncanakan dan diaktualisasikan serta diarahkan pada pencapaian tujuan. Ini diarahkan ke pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikator sebagai gambaran hasil belajar. Nah, jadi perencanaan pembelajaran matematika itu suatu perangkat, gitu ya, yang isinya mulai dari awal sampai akhir suatu pembelajaran. Nah, nanti di sini ada beberapa materi yang harus saya sampaikan, tapi materi itu harus didampingi dengan proyek, gitu ya. Proyek itu nanti berupa tugas kepada mahasiswa. Jadi setiap saya menjelaskan nanti juga dibarengi dengan adanya proyek yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Mulai dari kalender pendidikan, kemudian prota, promes, kemudian silabus, kemudian RPP.
Jadi sampai ke RPP nanti pembuatan proyeknya. Oke. Perencanaan peran ya, peran perencanaan pembelajaran itu apa? Jadi yang pertama di sini itu sebagai keberhasilan dari suatu kegiatan yang sangat ditentukan oleh perencanaannya. Jadi di sini berhasil tidaknya suatu pembelajaran itu juga ditentukan oleh perencanaannya. Tentu perencanaan itu juga tidak bisa 100% nanti akan berhasil gitu. Nah, makanya nanti butuh kreativitas guru dalam mengajar gitu ya. Kemudian yang kedua, perencanaan pembelajaran berperan sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Nah, jadi perencanaan pembelajaran ini juga sebagai acuan guru, ya, pedoman guru ketika melakukan kegiatan di kelas. Misalkan guru tersebut mengajar matematika di hari pertama. Nah, di hari pertama kan dia pasti tidak asal masuk di dalam kelas, tapi juga bawa pedoman yang akan dia lakukan di dalam kelas itu apa saja gitu ya, mulai dari awal sampai di akhir pembelajaran. Itu eh, pembelajaran pertama. Pembelajaran kedua, ketiga dan seterusnya itu juga sama. Jadi guru itu juga harus punya eh, acuan gitu ya, pedoman ketika melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Yang berikutnya ini adalah beberapa pertimbangan yang melandasi mengapa sih guru itu harus melakukan perencanaan pembelajaran. Jadi yang pertama, perencanaan pembelajaran itu dikembangkan, dirancang secara lebih sistematis. Jadi rancangan guru ketika membuat rancangan pembelajaran itu harus lebih sistematis. Kemudian yang kedua, hasil pembelajaran dapat dirumuskan secara lebih operasional sehingga dapat diamati dan diukur. Jadi tentu pembelajaran itu pasti nanti akan melihat hasil. Nah, hasil pembelajarannya nanti ketika ditulis dalam perencanaan itu harus bisa diamati dan diukur gitu. Ini tidak sembarangan nanti saya hasilnya seperti ini gitu. Tapi bagaimana cara mengukurnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, tujuan pembelajaran dapat diukur dengan menggunakan instrumen yang tepat, yaitu tes. Jadi tujuan tadi itu ketika di awal guru ingin membuat rencana dengan tujuan tertentu gitu ya. Nah, itu harus bisa dapat diukur, yaitu melalui tes. Jadi berdasarkan kriteria tertentu tesnya. Kemudian yang keempat, di sini untuk menjamin efektivitas proses pembelajaran. Ketika guru memiliki perencanaan, tentu pembelajarannya akan lebih efektif dibandingkan dengan yang tidak melakukan perencanaan. Kemudian desain pembelajarannya juga didasari oleh teori sistem. Ini maksudnya desain pembelajaran perencanaannya itu didasari oleh teori-teori tertentu ya. Dan tentunya berdasarkan kurikulum yang berlaku pada saat itu juga.